Hai guys, selamat datang di Kotalk podcastnya FEB. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan podcastnya FEB Italk bersama Bapak Wakil Dekan Bidang Perencanaan Keuangan dan Sumber Daya. Saya sendiri Nureski Amalia dari jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Nah, hari ini kita kedatangan tamu atau narasumber yang sangat luar biasa. Terima kasih atas waktunya, Pak. Sama-sama. Jadi, kita akan berbincang-bincang santai nih, Pak, dengan Bapak Profesor Dr. Arifuddin SE, MSI, AK, CA, ACPA. Ya. Betul ya, Pak? Ya, benar sekali. Kalau boleh tahu nih, Pak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Alhamdulillah, hari ini baik sekali. Ya, alhamdulillah. Untuk pertanyaan pertama nih, Pak, kita mau ngulik-ngulik dulu nih, Pak, tentang Bapak sendiri. Ya. Bagaimana sih background dan perjalanan karir Bapak sampai pada hari ini bisa menjadi Wakil Dekan Bidang Perencanaan Keuangan dan Sumber Daya? Oke, terima kasih. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat hidayahnya kita dapat berbincang hari ini. Dan tak lupa salawat dan taslim kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Mengenai perjalanan karir saya, ya sehari saya memang selama ini sebagai dosen di Fakultas Ekonomi. Saya mulai berkarir tahun 1992, tepatnya di bulan Maret. Pada saat itu jurusan akuntansi itu masih langka ya. Kami alumni pertama yang menghasilkan AK, bergelar AK waktu itu. Tapi di samping itu kami sudah bekerja di luar sebagai auditor di salah satu kantor akuntan publik Kusnadi. Saya juga bekerja di Hotel Victoria Panghegar waktu itu. Jadi dosen itu memang pilihan ya, utama ya, bahwa dosen itu dapat mengajarkan orang, karena dalam Islam menurunkan ilmu kepada orang kita dapat amal jahiliyah begitu. Jadi waktu itu saya bekerja mulai tahun 92 itu, tapi saya bekerja sambilan di kantor akuntan Kusnadi Purnomo. Lalu 97 itu mulai bekerja di 91 sampai dengan 92 itu di kantor akuntan Kusnadi. Terus saya pindah di Hotel Victoria. Nanti pas tahun 97 saya pindah di Hotel Sedona yang sekarang sudah jadi Imperial. Saya di sana bekerja sebagai finance manager. Di samping juga masih aktif sebagai dosen, karena dosen itu kita dulu ngajar sekali seminggu ya. Jadi tidak begitu padat, lebih banyak kita kerja di luar. Sebelum saya jadi Wakil Dekan 2, mulai tahun 2001 saya ngambil S2 di Semarang di Universitas Diponegoro. Itu pun kami dapat beri kesempatan untuk menjadi narasumber di Kementerian Dalam Negeri. Jadi mulai tahun 2002 itu saya selesai 2003 di Undip S2-nya, saya selesaikan 1 tahun 2 bulan. Lalu kami banyak bekerja di Kementerian Dalam Negeri, membuat regulasi, terutama regulasi mengenai peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah. Berangkat dari sana sampai sekarang kami masih di Kementerian Dalam Negeri. Nanti tahun 2010 itu kami mulai berkiprah ke Pemkot Kota Makassar, kebetulan dipanggil jadi konsultan ya, konsultan keuangan dan di beberapa daerah. Sampai sekarang saya menjabat Ketua Dewas di Rumah Sakit Lasinrang. Saya staf ahli di Pemkot Parepare dan tenaga ahli di Pemprov Provinsi sebagai TGUPP itu. Lalu pada saat selain itu di dosen ya, saya aktif sebagai ketua prodi ya, PPAK, karena PPAK itu di tahun 2003 itu vakum. Nanti setelah 2008 masanya Pak
Prof. Rahman Kadir sebagai dekan, saya ditunjuk untuk sebagai ketua prodi. Mulai saat itulah prodi PPAK mulai berdiri. Nanti pada saat zamannya sekarang Pak Prof. Rahman Kadir periode kedua, saya alhamdulillah ya dipanggil untuk mendampingi beliau. Karena dengan latar belakang background saya adalah akuntan, yang kedua adalah saya salah satu staf ahli di pengelolaan keuangan. Itu mungkin yang saya bisa ceritakan riwayat ininya. Terima kasih ya. Pak. Sangat-sangat banyak pengalamannya Bapak, dimulai dari setelah menjadi sarjana sampai dengan menjadi dosen dan wakil dekan saat ini. Bahkan bukan saja di bidang akademik, tapi juga di luar bidang akademik Bapak punya pengalaman yang sangat-sangat luar biasa. Nah, tadi Bapak mengatakan bahwa pilihan utama sebagai dosen. Nah, kenapa, apa sih motivasinya Pak? Kenapa Bapak ingin menjadi dosen dan menjadi pilihan utama begitu bagi Bapak? Pertama ya hobi ya. Pertama saya pilihan utama dosen itu karena hobi. Pertama hobi untuk mengajarkan orang, untuk mentransfer knowledge itu sangat penting. Yang kedua karena memang dalam hadis, kebetulan saya beragama Islam, bahwa ketika saya mentransfer knowledge ilmu kepada orang, maka saya akan mendapat namanya amal jahiriyah. Itu yang saya utamakan. Kalau soal gaji sih waktu masih tahun 92 itu 150.000. Saya sudah bekerja di kantor akuntan publik itu sudah 700.000. Saya kerja di hotel itu sudah, soal dari pandangan gaji sudah lebih dari itu. Sudah saya dapat waktu itu sudah dapat 7 juta. Tahun mulai 91 itu, karena kami itu masih dalam status mahasiswa, karena dulu itu akuntansi itu masih afiliasi sama UGM. Jadi untuk ujian, kapan kita ujian kita tidak tahu. Jadi saya waktu itu sambil nyambi di kantor akuntan publik dalam status mahasiswa. Nanti pas 91 saya selesai September itu jadi dosen tahun 92. Kebetulan ada formasi dan memang dibutuhkan. Mulai saat itulah kami jadi dosen itu pilihan utama. Memang ya tadi yang kembali ke hadis Nabi itu bahwa amal jahiriyah konsep itu. Kedua, saya senang mentransfer ilmu kepada orang, mengajari orang itu merupakan hobi. Itu mungkin. Hobinya Bapak ini luar biasa ya Pak, untuk mentransfer ilmu. Nah, sekarang kan kita lagi di masa pandemi seperti saat ini. Nah, tentunya selain menjabat sebagai wakil dekan bidang perencanaan keuangan dan sumber daya, apa saja sih Pak kesibukan atau aktivitas yang Bapak lakukan saat ini? Ya, oke, terima kasih ya. Jadi kesibukan kalau saya sebagai WD2 itu mempersiapkan karena WD2 itu memberi support kepada WD1, WD3 maupun dekan. Dalam artian bahwa melayani tingkat ketika dekan, wakil dekan 1 maupun dekan 3 itu puas, berarti kita melaksanakan apa yang diinginkan. Nah, kita mensupporting. Terutama di dalam bidang sarana prasarana. Contoh perkuliahan kita ini, kita harus mengecek setiap hari, bahkan bagaimana kebersihannya dan kedua peralatannya apa berfungsi atau tidak, baik dari segi yang semua sarana prasarana. Ya, sebagai contoh, karena kita dalam pandemi ini, maka kita akan membuat misalnya cuci tangan karena 5K kita sudah siapkan sebelum mereka perkuliahan akan dilakukan, karena informasi mau kita lakukan luring ya. Nah, itu mungkin jadi itu salah satunya yang kita bersama. Kalau sebagai dosen ya tetap kita mengajar sebagai daring, karena tugas saya karena tugas wakil dekan itu kan cuma tugas tambahan. Tugas utama saya dosen. Kami mengajar setiap hari sesuai dengan jadwal yang telah dikeluarkan oleh pihak fakultas. Itu mungkin kesibukan saya. Mungkin tadi sedikit sudah disinggung oleh Bapak sedikit tugas dan tanggung jawabnya sebagai wakil dekan 2. Mungkin bisa lebih dijelaskan lagi Pak, karena sebenarnya untuk tugas wakil dekan, baik itu wakil dekan 1, 2 maupun 3 itu kita tidak dapat informasi, baik itu di webnya fakultas atau di mana itu
sulit untuk mengakses tugas dan tanggung jawab dari wakil dekan. Nah, jadi apa saja sih Pak tugas dan tanggung jawab Bapak sebagai wakil dekan bidang perencanaan, keuangan dan sumber daya? Oke, kalau kita bicara tugas perencanaan itu biasa imbasnya tidak ada berhubungan dengan mahasiswa. Berhubungan dalam hal fakultas, kita akan merencanakan dalam bentuk apa yang akan kita buat sesuai dengan visi misi dari dekan dan disandingkan dengan visi misi dari universitas. Karena visi misi menjadikan fakultas ekonomi yang bersaing dalam artian lebih bersaing dalam arti multidimensinya bahwa kita akan jadi go internasional. Untuk mendapatkan visi misi kita membuat perencanaan lalu kita membahasakan dalam anggaran. Itu memang pihak kita bersentuhan dengan mahasiswa maupun itu tidak ada. Yang bersentuhan ke mahasiswa itu adalah terutama pada WD3, Wakil Dekan 3 kemahasiswaan. Itu akan membuat rancangan, membuat perencanaan yang ada hubungannya dengan kaitannya. Di dalam kaitannya saya sebagai WD2 cuma memberi support, melakukan penganggaran apa yang dibutuhkan. Untuk di bidang WD1 dalam rangka perkuliahan, karena perkuliahan itu ada namanya sarana prasarana, ada namanya organisasi sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusia yang saya siapkan di luar dari konteks menyiapkan dosen. Yang kami siapkan adalah tenaga teknik yang untuk melayani sehingga perkuliahan itu berjalan. Itu tugas utama kami. Selain dari segi anggaran, dari segi sumber daya, ya kita siapkan yaitu bagaimana pegawai itu sudah siap sesuai dengan apa yang diinginkan dari WD1 itu. Jadi kedua dekan, kami melayani juga dekan dalam arti misalnya Pak Dekan selalu merencanakan visi misinya mau bahwa ada kelas go internasional. Ketika go internasional pasti semua pembantu dekannya akan menuju ke sana. Misalnya penyiapan contoh, saya kasih contoh, kita akan membuat kurikulum. Kurikulum kan perlu perencanaan, perlu anggaran. Kita yang menganggarkan. Nanti wakil dekan satu yang akan menstimulasi apa yang diinginkan. Jadi pada dasarnya kami di perencanaan dan sumber daya manusia itu orang bilang kita beside in the game, belakang kita. Tidak pernah tampil ke depan. Yang tampil ke depan itu adalah WD1 dan WD3. Itu yang berhubungan. Kalau kami di WD2 itu kebanyakan mensupport kedua orang tersebut dengan dekan ya, itu mungkin. Ya, jadi tugas wakil dekan 2 ini sebagai support sistem untuk WD1 dan WD3 dan dekan tentunya di belakang layar ya Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, sebelum kan Bapak dipanggil, diajak untuk menjadi wakil dekan, apa inovasi yang Bapak canangkan selama 1 periode menjabat sebagai wakil dekan bidang perencanaan, keuangan dan sumber daya untuk kedepannya? Ya, inovasi saya untuk pertama ya tidak akan terjadi lagi ada keluhan terhadap pembayaran untuk masalah penganggaran. Misalnya ya saya kasih contoh saja, to the point, contoh pembayaran honor. Itu kami akan mencoba tidak lagi orang menerima honor di waktu pada saat habis semester. Karena biasanya ini honor untuk program S2 ya, pasca. Kalau untuk program sarjana tidak ada honor. Yang kedua, ketika melakukan misalnya seminar hasil, kegiatan kemahasiswaan, bagaimana itu penyediaan misalnya makan minum itu juga harus sudah ada, tidak perlu dia harus meminta. Artinya ketika ada surat bahwa kami akan lakukan ini, kita sudah siapkan. Inovasi berikutnya mungkin kelengkapan sarana prasarana yang dimana sangat penting. Ya, salah satunya bahwa kita sudah harus melengkapi sarana seperti yang dalam digitalisasi ya, itu memerlukan. Yang kedua, yang berikutnya adalah mungkin ya inovasinya bagaimana kelas itu nyaman buat mahasiswa. Jadi kami sudah menyiapkan
bagaimana kita setara dengan fakultas yang ada di luar Jawa sana, karena selalu kita berkiblat ke Jawa, padahal tidak haruslah kita kiblat ke Jawa, bahwa UNAS itu sudah jadi ranking 5 di Indonesia, bukan lagi terbesar Indonesia Timur. Nah, itu anggapan orang selalu kita terbesar, tidak lagi, kita sudah masuk sejajar, maka otomatis kelas. Jadi sekarang ini kita kan lagi renovasi kelas semua. Alhamdulillah sudah selesai semua. Anda bisa lihat, kami juga akan merancang bagaimana semua pengajaran itu bisa diakses melalui digitalisasi. Makanya memang kita harus beri support kepada Pak Dekan bahwa WD-WD yang dipilih ini memang nggak salah. Walaupun saya waktu mau mengambil tanggung jawab ini terus terang sangat berat, karena saya aktivitas di luar. Kalau bisa hitung-hitung soal materi itu lebih besar di luar dibanding sini. Di sini betul-betul pengabdian. Kalau ada yang bilang bahwa banyak duit, itu duitnya kalau mau bersifat curang ya ambil di sini. Maksudnya, tapi kalau ini saya banyak kerja di luar. Saya bisa menghasilkan, kalau hitungan rupiah besar sekali saya bisa menghasilkan di luar. 1 tahun itu bisa saya dapat 1 M lebih untuk kerja. Tapi untuk kerja di UNAS cuma gaji tok dan kita dapat honor. Itu aja, atau tunjangan tambahan penghasilan ya. Itu aja. Jadi inovasi saya itu saja, bagaimana melayani, karena agak susah berinovasi. Kita cuma menyiapkan bagaimana baik materi itu, baik sarana untuk digitalisasi. Yang sangat penting itu adalah digitalisasi dengan penyiapan tempat perkuliahan yang nyaman, yang comfort begitu loh. Itu mungkin ya. Makasih Dek. Itu tadi tentang inovasi dari Bapak. Mungkin tidak banyak yang bisa jadi inovasi, karena sebagai posisi Bapak di Wakil Dekan 2 bidang perencanaan keuangan dan sumber daya. Tetapi tentunya apa saja yang dilakukan oleh Bapak Wakil Dekan 2 ini tentunya untuk mensupport berjalannya dengan baik kegiatan-kegiatan yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Nah, tadi sedikit disinggung bahwa telah direnovasi kelas-kelas untuk kenyamanan mahasiswa belajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Setelah adanya pemberitahuan bahwa kita akan kuliah secara hybrid atau setengah luring dan setengah daring di minggu kedua, walaupun sekarang sedang lockdown, tetapi tentunya perencanaan selain kelas yang dibangun untuk membuat mahasiswa lebih nyaman, apalagi nih Pak yang dilakukan oleh fakultas untuk menghadapi kuliah secara hybrid ini. Oke, terima kasih. Jadi selain ruangan kelas kami sudah merencanakan adalah proses mengenai digitalisasi ya, penyiapan Zoom. Kami sudah merental Zoom itu hampir setiap kuliahan ada. Yang kedua, sarana video dan apa yang diperlukan dalam itu kami harus siapkan. Dalam waktu dekat memang kita akan membeli beberapa, baru 1-2 akan kita beli kapaktif dalam bentuk bahwa mereka bisa mengajar sambil melihat ya, di kayak semacam bukan videotron tapi seperti televisi yang kapaktif yang bisa ditulis dan bisa langsung berlayar. Itu yang pertama, karena kami baru tanya itu harganya ratusan juta, sementara anggaran dari universitas itu agak terbatas. Jadi kita mencoba ke sana. Yang kedua, mungkin tadi saya lupa, kalau insya Allah mungkin kalau kami dikasih fakultas teknik, kami akan tinggalkan di Kandea karena biaya personal agak tinggi, karena 3 fakultas yang harus kita jangkau. Jadi seandainya Ibu Rektor nanti atau Pak Rektor yang terpilih nanti ini memberikan kita fakultas teknik itu, kita akan lepaskan Kandea, barternya kita akan membangun kelas, karena kalau dilihat jumlah mahasiswa dengan jumlah kelas itu sudah tidak memadai. Makanya sebagian nanti kuliah sarjana S1 itu di pasca sana akan diberikan karena akibat kelas. Karena kalau bersamaan nanti kuliah sudah pandemi sudah berlalu, itu kita akan kekurangan kelas kalau hitung-hitungannya. Makanya kita akan memberi
mengajukan agar Fakultas Teknik itu kita diberikan keseluruhan, kita akan merenovasi karena kami punya anggaran untuk merenovasi itu. Karena ada beberapa tahun itu 3 tahun kami belum melakukan penganggaran. Nah, untuk di bidang kemahasiswaan ya alhamdulillah sudah baik ya, mulai dengan WD3 yang baru ini. Karena beliau adalah mantan juga senat dahulu waktu saya masih zaman mahasiswa, beliau itu cukup baik untuk mengurus kemahasiswaan itu. Nah, itu mungkin saja yang saya ini kan, bahwa yang kita harus siapkan adalah sarana tentang Zoom itu. Karena kita kalau makanya dalam waktu dekat ini kita akan pergi belajar ke UT. Karena UT itu lebih maju dari kita. Karena UT itu jauh sebelumnya dia sudah menggunakan fasilitas itu. Baru kita melirik, semua baru melirik. Makanya UT itu ada 2 kemungkinan, maka nggak salah minggu depan ya insya Allah kami ke UT untuk menjajaki, untuk belajar bagaimana UT itu berhasil, karena UT itu lebih dahulu menggunakan. Nah, contoh baru-baru ini salah satu departemen ya mendapatkan dana Dikti ya, yaitu membuat modul dalam bentuk bahwa modul itu sudah bisa berkomunikasi langsung. Itu kan kita belajar dari UT itu. Jadi slide itu sudah bicara sendiri, sudah kita isi suara dan sebagainya, walaupun kita minim waktu itu, minim untuk membuat karena baru langkah belajar. Tapi alhamdulillah Dikti mengapresiasi itu, di Departemen Akuntansi sudah membuat modul. Itu salah satunya yang kami juga mensokong waktu itu mereka melakukan. Jadi walaupun dengan fasilitas yang ada itu tetap alhamdulillah berjalan dan dianggap ini bagus ya. Itu salah satunya, itu mungkin deh yang saya bisa sampaikan. Wah, sangat banyak ya Pak, ternyata hal yang akan dibuat ke depannya untuk membuat fakultas kita ini lebih bagus lagi dari sebelumnya. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Pak, closing statement, mungkin bukan Bapak sebagai wakil dekan, tapi mungkin Bapak sebagai dosen, apa sih harapannya untuk mahasiswa, baik itu mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis ataupun calon mahasiswa baru nantinya yang akan masuk ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin? Oke, terima kasih ya. Ini saya harapkan kepada mahasiswa, pertama, jangan menjadi halangan karena pandemi ini. Belajarlah dan timbalah ilmu, karena dosen itu menurut pendapat hemat saya cuma 60% yang ilmu yang kita di-sharing. Yang lainnya adalah 40% kita harus cari di luar. Gunakanlah fasilitas seperti perpustakaan itu. Kedua, bentuklah kelompok-kelompok studi yang memang bisa menambah wawasan para mahasiswa. Di samping itu, kalau misalnya ya, karena dilematisnya ini saya lihat ya dengan ini, mahasiswa selalu memang boleh kita hormat sama senior, tapi jangan senior itu terus ingin menjajah kita. Itu yang beda sekali pragmatisnya di zaman saya kuliah. Yang kedua, minat mahasiswa ini mungkin ya karena beda zaman kita, Anda sudah punya gadget dan sebagainya, itu usahakan kalau bisa jangan selalu, artinya belajar dari sumber utama, jangan belajar dari kayak macam Google dan sebagainya. Google mungkin untuk pembanding aja mungkin. Yang perlu adalah membaca literasi-literasi yang memang ada kaitannya dengan disiplin ilmu kita. Karena banyak peluang banyak, tapi yang dibutuhkan itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Kita adalah fakultas ekonomi yang tertua di Indonesia. Kita adalah yang terbaik kelima di Indonesia. Seharusnya kita bisa menguasai semua di lapangan kerja ini. Cuma ya itu tadi kembali bahwa paradigma kita harus berubah semua. Jangan paradigma lagi yang masih orang bilang masih tempo dulu. Mari kita move on. Kalau tidak move on, parah. Kenapa? Beda zamannya kita dengan zamannya adik-adik sekarang. Adik sekarang semua dilengkapi dengan teknologi, tapi kadang-kadang teknologi itu tidak membantu dan malah
menterjumuskan. Kalau saya berharap mahasiswa, mari kita gunakan teknologi sesuai dengan kebutuhan. Jangan melampaui yang kebutuhan. Itu saja mungkin pesan saya, bahwa kalau Anda tidak belajar, tidak tekun, ilmu itu tidak datang dengan sendirinya. Kata orang, bukan sumur cari timba, tapi timba mencari sumur. Itu mungkin. Ya. Terima kasih. Ya, itulah tadi closing statement atau pertanyaan terakhir untuk Bapak. Saya banyak berterima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Arifuddin SE, MSI, AKCA, ACPA sebagai Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya. Semoga apa yang kita bincangkan tadi bisa menjadi informasi yang bermanfaat untuk masyarakat umum, khususnya mahasiswa dan calon mahasiswa baru yang ingin memasuki Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Sekian mungkin, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di podcast kita selanjutnya. Bye. Bye.